Alhamdulillah udah hampir 3 tahun artinya ya, karena saya dapat mobil itu tuh Oktober, September atau Oktober, pokoknya di hari pertama pengiriman expander secara nasional saya dikirimin itu. Alhamdulillah udah 3 tahun normal, nggak ada masalah. Dan terakhir itu di modifikasi itu juga simple ya, peleknya sama joknya udah diganti dengan bahan lain karena biar berubah suasana setelah 3 tahun. Tapi mobilnya masih reliable, masih nyaman, masih irit, dan belum ada kepikiran untuk dijual sampai sekarang. Sering kok kadang-kadang kalau misalnya saya lagi pengen pakai mobil yang simple, nggak mikir, begitu masuk mobil langsung starter dan nyaman, terus ke daerah-daerah yang saya nggak yakin itu aspal semua, itu biasanya saya masih suka pakai expander. Jadi expander nih mobil yang dia fleksibel kemana aja, nyaman mau dibawa kemana aja, dan tetap masih membanggakan gitu buat dipakai, mau ke mall oke, mau ke kawinan oke, mau ke jalan rusak oke ya. Jadi ini mobil yang berdaya guna sekali, yang bentuknya juga keren. Ya. Karena biasanya kalau mobil di kelas itu kan memang berdaya guna, tapi yang bentuknya keren banget itu memang expander. Dari pertama, sejujurnya saya beli expander itu bukan karena tahu kualitas berkendaranya, tapi karena bentuknya. Karena pada saat mobil itu datang ke rumah pun saya belum pernah nyoba sama sekali. Jadi benar-benar gambling ternyata, tapi di luar ekspektasi juga. Ternyata sebenarnya di luar ekspektasi saya, karena hampir nggak ada MPV di kelas itu yang memberikan kenyamanan seperti expander. Jadi saya juga nggak expect. Teman saya bilang yang waktu ngetes di Jepang, expander tuh nyaman dibandingkan yang lainnya. Ya oke lah, mungkin bener nyaman, tapi saya nggak expect ternyata senyaman ini. Dan dari situ, wah, ini benar-benar membuat standar baru untuk kelasnya, dan itu bagus karena dengan adanya expander artinya rival-rival dari merek lain juga akan berusaha mengejar expander dan memberikan produk-produk yang menjadi lebih layak buat kita pilih. Iya. Sekilas pasti perbedaan signifikan itu adalah ground clearance-nya dia lebih tinggi, dia pakai ban juga lebih besar, dan bentuk luarnya dia lebih maco karena dia pakai lebih gagah ya. Pakai aksen-aksen itu ya. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau buat teman-teman yang memang mau pakai mobilnya itu kebanyakan di dalam kota, itu expander biasa sudah cukup. Apalagi expander biasa pun ground clearance-nya sudah 205 mm. Betul. Yang mana itu sudah sangat cukup untuk ke medan-medan off-road ringan. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen gayanya lebih maco dan mungkin pengen lebih fleksibel lagi ke medan yang lebih berat, itu expander cross. Cross ya. Expander biasa lebih nyaman sedikit daripada expander cross, karena expander cross itu lebih tinggi. Dan untuk mengkompensasi tinggi artinya harus ada pengerasan suspensi sedikit supaya level kestabilannya tetap sama. Iya. Jadi itu ada plus minusnya. Kalau emang nggak perlu off-road berat, cukup expander biasa itu udah nyaman banget. Tapi memang expander cross lebih fleksibel dan dia bentuknya lebih maco. Jadi gini, expander tuh unik ya. Expander itu masuk di kelas low MPV. Yang biasanya kelas low MPV itu orang beli itu untuk fungsinya. 7-seater, terus habis itu untuk jalan ke sini, ke sana. Tapi orang nggak berpikir beli LMPV itu sebagai mobil hobi. Sampai hadirlah expander. Expander dari awal itu adalah LMPV dengan model yang revolusioner untuk kelasnya. Jadi di situ banyak orang yang mungkin nggak membutuhkan MPV, tapi dia beli expander karena dia suka modelnya. Dan modelnya itu tuh menyenangkan untuk dimodifikasi lagi. Nah, saran saya buat yang memodifikasi, modifikasi itu semua selera masing-masing. Nah, tapi yang penting jangan sampai modifikasi yang dilakukan itu membuat kendaraan itu menjadi lebih tidak aman. nah. Kalau lebih nggak nyaman nggak apa-apa, itu kan preferensi sendiri. Tapi semua item modifikasi yang dilakukan sebaiknya tetap memperhatikan unsur keselamatan, karena pada ujung-ujungnya keselamatan itu
tetap lebih penting dari apapun. Siap. Tapi mau modifikasinya bentuknya seperti apa itu bebas, dan itulah indahnya modifikasi karena setiap orang bisa berbeda-beda. Wah, ini menarik juga nih. Fitur apa yang saya harapkan ada di Expander kalau pembaruannya keluar, model berikutnya keluar. Saya berharap, banyak sih. Sama om kita juga. Saya berharap dikasih transmisi otomatis yang lebih canggih, mungkin bisa 5 speed atau 6 speed. Amin. Terus habis itu mungkin bisa dikasih teknologi cruise control yang adaptif, yang jadi bisa ngatur jarak ke depan. Wah. Dulu itu hanya ada di mobil mahal, tapi sekarang sudah mulai turun. Terus saya juga berharap mungkin bisa dikasih instrumen yang full digital dan bisa diganti-ganti modenya. Wih. Terus saya juga berharap dikasih mesin yang tenaganya lebih besar karena kehematannya sudah baik, tapi untuk tenaga masih ada pesaingnya yang tenaganya lebih besar. Banyak ya maunya ya? Iya. Nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa. Tapi itu akan membuat Expander itu jadi lebih modern. Dan satu lagi, AC digital. Audio yang konektivitasnya bisa lebih mudah. Jadi bukan konektivitas aftermarket, tapi memang audio yang terintegrasi. Dan dia bisa terkoneksi lewat Bluetooth, bisa terkoneksi lewat kabel, dan ada konektivitas terkini Apple CarPlay atau Android Auto. Karena gimana juga Expander tidak dibeli orang hanya untuk utilitasnya, tapi banyak orang yang memang hobi otomotif itu juga membeli Expander. Jadi bolehlah kalau di tipe yang paling atasnya dilengkapi hal-hal itu, toh saya pikir nggak mahal-mahal banget karena itu sebenarnya banyakkan peranti elektronik, bukan mechanical yang mahal. Iya. Yang saya kurang begitu sreg dari Expander itu memang tenaganya nggak ada rivalnya yang lebih besar tenaganya, dan dashboardnya itu terlalu sederhana menurut saya. Sedangkan rival-rivalnya sudah lebih canggih. Tapi ya untungnya karena Expander itu secara basis sudah bagus, jadi perbaikannya sebenarnya lebih ke peranti pendukung. Lebih susah kalau mobilnya basisnya nggak enak, itu yang susah. Tapi ini basisnya sudah enak, tinggal perintilannya aja.